Alkali? Why don't you know? That godless filthy man! Faster! Faster! Berlatar di sekolahan pada tahun 1923, banyak gadis muda dari reservasi Broken Rock yang diculik dari keluarganya, seperti anak-anak penduduk asli Amerika lainnya yang ditempatkan di sekolah asrama Katolik yang penuh kekerasan. Di awal film kita berfokus pada seorang gadis, kita sebut aja Theona. Di sini Theona ditanya sama gurunya Sister Mary dan salah menjawabnya. Sister Mary pun memukul Theona dengan penggaris. Sister Mary pun melakukan kekerasan fisik terhadap Theona. Ia salah menjawab beberapa pertanyaan yang menyebabkan Theona menjadi marah besar dan memukul Sister Mary hingga babak belur. Don't know. Why don't you know? It was in yesterday. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke kantor pastor atau kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Pastor pun menegur Sister Mary atas kekejamannya yang berlebihan dan Theona atas serangannya. Theona pun suruh menunjukkan tangannya. Selanjutnya adalah hukuman yang lebih mengerikan yang dilakukan oleh pastor yang menganiaya Sister Mary sedemikian rupa. But have not all it. Faster, sister. And if I have all faith. Sehingga Theona bahkan memohon balas kasihan atau menghentikannya. Lihatlah Sister Mary, kau memukul anak ini. Namun dia memohon balas kasihan untukmu. Dia yang seharusnya mengajar mungkin, ucap pastor. Pastor kemudian mengalihkan perhatiannya ke Theona dengan brutal mencambuk di bagian belakang atau bujur, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan dan luka berdarah yang deras. Singkat cerita, sore pun tiba. Di sini mereka diajari tata cara mandi yang benar dan bersih sedetail itu. In your privates. Ketika sudah beres mandi, mereka pun dicek satu persatu bersih atau tidaknya. Ketika giliran Theona disuruh dibuka handuknya, bagian belakang penuh dengan darah bekas cambukan pastor. Tetapi Sister Mary ngemaklumi, soalnya dia lihat kejadiannya. Theona disuruh ngepel darah bekas lukanya di lantai hingga larut malam. Di malam hari dia ngobrol dengan temannya tentang penyembuhan lukanya. Dan apakah mereka akan hidup cukup lama untuk bertahan hidup di sekolah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua anak-anak perempuan diajari cara menyapu debu. Ketika ada salah satu muridnya salah, Sister Mary langsung ngasih tamparan keras. Theona dengan sengaja melakukan hal yang sama. Ketika Sister Mary mendekat, Theona memegang sapu dengan waspada. Kemudian murid-murid perempuan pun diajari cara mencuci dan cara mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian. Saat makan siang, gadis-gadis disuguhi makanan dan pada ngantri satu persatu. Ketika berdoa, Theona menolak makanan yang dipenuhi belatung. Sister Mary mendengar ini dan menampar Theona. Theona membalas dengan kasar sebelum ditahan oleh semua biarawati. Kemudian pastor pun membawa Theona untuk tidur di kotak panas menjalankan sebagai hukumannya. Jika kau mengucapkan hal kotor itu di sekolahku lagi, akan aku menguburmu hidup-hidup, ucap Pak Kepala Sekolah atau pastor. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini Nenek Theona mendatangi salah satu tempat untuk menanyakan keberadaan Theona. Tapi Nenek Theona nggak dapat hasil, 0. Kembali kepada Theona yang sangat lemes lesu dikurung di kotak panas membuat Theona jadi demam. Ketika di bak mandi, Theona diserang secara seksual oleh Suster Alice saat lagi enak-enaknya diganggu oleh Suster Mary dan mengusir Suster Alice. Suster Mary pun mengejek Theona, mengatakan kepada Theona bahwa kamu duduk diam ketika Suster Alice menggerakkan tangan yang kotor ke arahmu. To kill the Indian in you.
Lalu saat diajari cara memanen buah beri, si Eneng pun mengeluh dengan duri-durinya. Suster Alice pun menegur atas keluhannya lalu mencambuknya. Tiona membelanya dan memukul dengan ember, tetapi Tiona langsung dihajar oleh Skop oleh Suster Mary, membuat Tiona jatuh pingsan. No, you're not. Ketika Tiona sadar, keadaan sudah terikat di kursi dan dikelilingi oleh para biarawati yang mengatakan bahwa ia telah diambil oleh iblis. Lalu Tiona dipukuli dengan kejam oleh Suster Mary dengan penggarisnya hingga patah. Tiona mengaku kalah dan membiarkan dirinya diselamatkan oleh para biarawati. Kemudian memotong rambutnya dan memandikannya dengan air dan membasuh punggungnya dengan sabut kawat atau baja, membuat Tiona menjadi punya rasa dendam membara. Malam harinya, Tiona mengotori wajahnya atau mencelong mukanya dari lampu semprong. Tiona mengumpulkan alat dari tempat tidurnya yang bisa digunakan dan mengisi sarung bantalnya dengan Alkitab untuk menikam biarawati yang telah menyakiti dia. Lalu ia berkata, perang pun dimulai. Suster Alice pun Tiona tusuk sampai mati dalam keadaan lagi tidur. Di pagi hari, satu asrama heboh karena salah satu biarawati melihat Suster Mary dan Suster Alice mati dengan mengenaskan, lalu langsung memberitahu Pak Kepala Sekolah atau pastor yang mengelola asrama tersebut. Kepala sekolah pun langsung mengumpulkan muridnya untuk diinterogasi satu persatu. Pastor pun menanyakan langsung sama salah satu murid yang paling dekat dengan Tiona. Tapi dia jawab nggak tahu, terus membuat dia dihajar habis-habisan sampai meninggal. Kemudian Pak Kepala Sekolah pun mengumpulkan semua pendeta dan biarawati untuk mencari Tiona di sekitar asrama. Terus pastor memerintah 3 pendeta untuk mencari Tiona lebih jauh menggunakan kuda. Sementara pendeta yang lain menguburkan murid yang mati dihajar Pak Kepala Sekolah. Tiona masih dalam pelarian ketemu seorang bapak-bapak gembala yang lagi naikin kuda, sebut saja Bapak Hang. Lalu seorang gembala pun menolong Tiona dan mencoba mengembalikan Tiona ke keluarganya. Soalnya seorang gembala ini tahu bapaknya Tiona. Seorang gembala pun langsung mengambilkan baju untuk diminta Tiona berganti pakaian ala koboi dan membakar baju-baju yang bekas Tiona pakai dari sekolahan tersebut. Kembali ke nenek Tiona, yang di sini ada 2 orang yang lagi mencari Tiona. Orang ini adalah kiriman dari asrama dan pemerintahan setempat. Ketika nenek Tiona untuk mengusir mereka, nenek Tiona didorong sampai mati, palanya terbentur meja. Kemudian mereka berdua langsung pergi begitu saja. Ketika Bapak Tiona mampir ke rumahnya yang mengurusin Tiona waktu kecil atau neneknya, keadaan sudah tak bernyawa alias koid atau mati. Kemudian ia langsung menguburkannya secara syariat agama dia. Kembali ke para pendeta yang dikirim untuk melacak Tiona, dia di sini menanyakan kepada salah satu anak muda. Anak muda ini anaknya bapak-bapak yang menyelamatkan Tiona. Anak muda ini tetap kalah soalnya dikeroyok 3 pendeta. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Bapak Tiona ke tempat anak muda itu yang ada hanyalah kuda saja. Lalu dia melacak jejak kaki kuda tersebut. Anak muda ini bertanya kepada Bapak Tiona, "What are you doing?" Bapak Tiona pun menjawab, "Aku memakan jiwanya," katanya. Kembali kedua pendeta menanyakan orang hilang di awal, dia nggak sadar kalau itu Tiona. Lama-kelamaan pendeta pun tahu dan langsung menghajar Tiona. Tiona pun sebaliknya melawan dengan semampunya dia dan tiba-tiba
Ketika Tuan Hang menggendong Tiona untuk menyelamatkannya, tiba-tiba satu pendeta menembaknya. Ternyata dia belum mati. Singkat cerita, orang suruhan pastor kembali karena nggak menemukan Tiona. Lalu dia mengajak pastor untuk ikut mencarinya. Soalnya orang yang dikirim 3 pendeta tak kunjung balik lagi. Kembali ke bapaknya Tiona yang mengecek tempat tinggalnya Tuan Hang. Hasil Tiona kembali ke pelukan bapaknya. Lalu pendeta-pendeta yang sudah mati setiap perutnya ditulisin pembunuh anak-anak oleh bapaknya Tiona. Mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Pastor dan rombongannya pun datang melihat orang suruhannya sudah tidak ada nyawanya alias modar. Lalu pastor dan rombongannya pun langsung mengikuti jejak kuda Bapak Tiona. Tiona sama bapaknya melanjutkan perjalanan kaburnya ke negara Kanada. Film pun belum tamat, masih ada lanjutannya, masih panjang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.